Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Salih, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktawan. Lu 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 lu. La 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 la. Lu 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 lu. Futbalku Barcelona. Aduh, happy banget. Aduh, happy banget walaupun baru upload sekarang nih jam 2-an karena baru balik kerja. Alhamdulillah ada kerjaan, siaran seperti biasa, Lazada Live. Dan siaran pun happy. Kenapa? Karena Barcelona menang di tempat latihannya sendiri, yaitu Santiago Bernabéu de Sportiva El Barça. aduh happy banget. Bentar ya. Kita review bagaimana Barcelona bermain cukup defense. Kita review bagaimana Madrid bermain cukup bingung. Kita bakar dulu bentar ya. Ini meja boleh nih nanti buat sponsor-sponsor ya. Gue lagi bener-bener gak nyatet apapun, karena kalau review enakan habis nonton gitu. Jadi kita ingat semua kejadian-kejadian kegoblokan Ansu Fati juga kita lihat. Ini rokok juga rasanya juga jadi makin nikmat ya kalau menang di tempat latihan sendiri tuh. 1-0. Sebelum kita lebih panjang nge-review pertandingan, ada beberapa rekor yang tercipta ya. Di pertandingan tersebut, Copa del Rey semifinal, itu adalah kedua kalinya Barcelona mendapatkan rekor dengan ball position terendah ya. Itu berapa ya? Dia 37 sampai 34 gitu. Sementara rekor juga buat Madrid, itu ball position tertinggi Madrid ketika berhadapan dengan Barcelona. Jadi Barcelona ini ball position terendah terakhir di 2008. Itu ball positionnya rendah juga tapi menang gitu. Jadi sama-sama punya rekor masing-masing. Dan Madrid tidak berhasil melakukan shoot on target alias 0 shoot on target. Waduh, penyerangnya pada nggak punya kaki. Padahal kan ada Benzema tuh yang yang pengen banget jadi FIFA Best Player. Kayak gitu mau FIFA Best Player ya, nggak apa-apa sih sebenarnya, jago Benzema, deg-degan gue kalau Benzema megang bola. Ya, ngalir kita ngobrol. Tadinya gue mau bacain komen-komen Twitter gue, tapi di HP satu lagi ini nggak ada sinyal. Komen-komen tentang Ansu Fati goblok itu. Jadi kita ngalir. Enak banget ngerokok pun ya. Nah, Barcelona bermain tanpa 3 pilar utama, yaitu Pedri, Dembele, dan Lewa. Karena kemenangan Barcelona kemarin 3-1 di Super Cup Spanyol itu nggak lepas dari aksi-aksi mereka kan, Dembele, Pedri, dan Lewa. 2 gol dari Pedri, Lewa, 1 dari Gavi. Nah, tapi Xavi ternyata bisa memanfaatkan keadaan yang ada, keadaan yang terjadi, dengan bermain tetap 4-3-3. Walaupun karena sering diserang, dominasi dipegang sama Madrid gitu kan, megang dominasi doang tapi nggak bisa megang kemenangan. Ya, 4-4-2 yang terlihat ketika defense itu cukup kompleks. Jadi kalau Xavi memang pengen main seperti itu, ini adalah hal yang paling masuk akal ketika senjata kita kurang lengkap menurut gua. Jadi gua mengamini ya, ball position Barca rendah, bermain cukup defense karena ya kita kurang senjata, kita kurang pemain. Bahkan kalaupun kalah 1-0 seperti yang gue bilang kemarin, itu masih mending. Kalah 2-0 pun masih mending. Nantilah di Camp Nou kita lihat kayak gitu. Tapi ya udah, dengan skuad yang ada, main cukup defense, dan ternyata lini belakang Barcelona lagi on fire semua, ya berhasil clean sheet, bahkan ya bisa bikin Benzema nggak kelihatan, bikin Vini juga nggak kelihatan, cuma dapat kartu kuning doang kan, sama lebih banyak protes wasit. Vini ternyata bener apa yang dibilang sama supporter Atletico, Vininya udah mulai aneh-aneh gitu. Jadi 4-4-2 terlihat jelas ketika Madrid menguasai bola dan Barcelona berada di sisi defensif.
Nah, apa yang menyebabkan Barcelona menciptakan gol? Ya pasti ya dari kelengahan Madrid, karena Barcelona benar-benar oportunis yang mengandalkan counter. Walaupun gue bingung nih kalau counter siapa yang lari nih? Ya Rapinya ya lagi kenceng larinya, tapi lagi mode tolol Rapinya, hanya passing salah, umpan salah, nggak jelas mainnya. Nah di Balde itu lagi ada Fede di kiri ya sama Carvajal yang hampir ya cukup rapi lah. Jadi buat overlap ke depan takutnya nggak ada lini yang bisa nge-backup Valverde. Nah kita bahas dari lini per lini sekarang. Gua salut banget sama Ter Stegen ya. Ter Stegen nih luar biasa. Sejauh ini Ter Stegen adalah kiper dengan save paling banyak ya. Di 19 save kalau nggak salah, bola-bola probabilitas yang peluang golnya lebih banyak. Jadi 19 save, di bawahnya De Gea itu 17 apa 18 gitu, apa 16 bahkan. Jadi ini membuktikan selain Stegen memang jago, tapi Barcelona ya mudah keserang juga, nggak terlalu rapat sebenarnya. Tapi lu bayangin kalau Stegen ini save-nya di atas De Gea, cara mainnya dong. Banyak beberapa kali Stegen nih ngasih low pass yang akurat banget. Jadi cukup tenang ketika tertekan dan ngoper ke kiper. Itu rata-rata Stegen keberhasilannya bisa 90%. Cuman beberapa kali doang juga out gitu kan, bolanya out gitu. Jadi sebenarnya Stegen bisa mengalirkan bola dari posisi tertekan. Itu lo kalau nonton lu jeli pasti lu ngeliatin itu. Stegen dapat bola umpan ke Araujo sebelah kanan, atau umpan ke Balde, atau umpan langsung ke Gavi, umpan langsung ke si Rapinya. Jadi Stegen nih benar-benar membantu di lini belakang. Selain dia bisa melakukan save, dia juga bisa ngasih passing-passing yang akurat. Yang gua nggak habis pikir dan gua nggak duga, Konde dan Alonso yang main. Biasanya kan Christensen, Araujo gitu. Tapi Barca emang punya formasi tersendiri ketika lawan Madrid. Araujo ditaruh kanan, tengahnya Konde Christensen atau Konde Alonso ya, atau siapapun lah gitu. Tapi bermain luar biasa. Konde ini kalau lu cek kantong Konde ada Benzema sih sebenarnya. Ini nggak terlalu happy, takutnya dibantai gue di Madrid, di Barca, bodo amat lah. Di tengah ini cukup kokoh dan solid. Benzema nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Benzema cenderung malah lari ke belakang, turun ke belakang buat ngambil bola. Setelah itu juga tetap jebol, tetap los juga bolanya, tetap nggak tembus. Nah, yang gue lihat ini, Araujo ya. Araujo nih mode lawan Madrid, mode ngantongin Vini ini. Sejauh ini ya, ketika face to face sama Vini itu selalu nggak berhasil Vini ya, kecuali ya kemarin waktu itu pernah nggak main si Araujo. Jadi ini nggak cuma ngomongin tentang back kanan. Sekarang kalau lu lihat ya, back mana yang nggak kocar-kacir sama Vini? Ini kan back kanan mana kalau lu pikir-pikir? Vini tuh seneng banget ketemu back yang sering overlap atau sama-sama kenceng larinya. Itu seneng. Achraf Hakimi, FIFA best player back kanan, itu diacak-acak loh di leg kedua sama Vini. Siapa lagi ya? Walker. Walker dia mati juga, tapi ketika Walker nggak main, cedera, langsung bisa beraktivitas dia. Nah, siapa lagi coba back kanan yang mantep sama dia lewat? Back Chelsea dia acak-acak Trent Alexander-Arnold. Terlihat bodoh sekali ketika sama Vini. Tapi ketika sama Araujo ini, kamu berasa berhadapan dengan monster. Lewat kiri, lewat kanan, ya, lewat kiri diserampang, lewat kanan diserimping, ya, lewat atas. Araujo udah di atas, lewat bawah tanah sama dia digali sama Araujo, ya. Lu mau ngilang, ditungguin munculnya sama Araujo. Lu loncat, ditungguin jatuhnya. Gila Araujo ya lawan Vini. Bener-bener kayak itu kayaknya yang menyebabkan Vini aneh-aneh sampai dia melontarkan kata-kata mewasit. Ya nggak tahu dia ngomong apa, kayak lu udah biasa lu begitulah. Cuman nunjuk-nunjuknya itu gue ngerasa gue unrespect sih, ditunjuk-tunjuk muka orang di depan mukanya. Kacau Araujo. Nah, sebelah kiri Balde ya cukup oke lah ya. Cukup oke Balde karena di depannya ada Gavi dan strikernya bukan striker, jadi dia nggak berani overlap yang jauh.
dan nggak berani passing. Cuma ya udah dijaga aja sisi kiri, mungkin ini instruksi dari Xavi. Nah, di tengah ada Busquets, Kessie, dan De Jong. Sabar ya Ansu Fati nanti ya babak kedua kan Ansu Fati mainnya. Dan De Jong. Busquets, gue bilang dia memang sudah lemah, fisik udah kalah. Tapi kalau main dempet sama gelandang lain, yang gelandang lain bisa jadi nyebokin Busquets, dia nggak terlalu terlihat seperti orang tua. Dia masih bisa intercept, masih bisa tenang buat potong-potong bola, buat long ball masih tenang walaupun nggak seakurat dulu. Jadi Busquets ya masih penting kalau ada teman-teman yang jaraknya dekat. Nah, Kessie, wah ini Kessie lagi on fire banget nih. Tabrak-tabrakin semua orang sama Kessie ya. De Jong pun juga salah satu pilar juga ya di Barcelona, karena selain Barcelona harus passing ya short pass atau long pass, harus ada pemain yang bisa ngelewatin 1-2 orang dulu buat nerobos sep yang lain yang dibikin sama musuh. Jadi De Jong bisa ditugaskan untuk seperti itu. Nah, tiga-tiganya bahkan dibantu Gavi turun, karena jadi 2. Gavi turun, Rapinya sama Ferran agak naik begini. Set, gitulah. Jadi 4-4-2. Nah, Rapinya tadi siapa? Kok Rapinya ini saking semangatnya. Si De Jong ini ya bisa, sebenarnya Barcelona bisa bertahan asal dia mau gitu. Gue ngelihat jarak dari back utama, lini belakang sama gelandang itu ya 2 meter tuh. 2 meter dia ngedrop back, passing area, pressing area, drop back, pressing area. Jadi ini yang membuat Madrid bingung sampai nggak bisa dapat shoot on target. Nah, Kessie lagi oke main. Bahkan gol pertama itu ya memang bukan gol Kessie, bahkan Kessie diwawancara ya walaupun itu bukan gol saya, tapi saya seneng bolanya masuk ke gawang. Ya intinya kalau Kessie tidak melakukan seperti itu, tidak bakal terjadi gol ya. Nah, beda sama Kessie babak kedua. Sabar Ansu goblok Fati bakal gue bahas. Itu yang terjadi di babak pertama ya, karena ya Madrid peluang nggak terlalu banyak. Vini mati sama Araujo. Barca juga mengandalkan counter dengan pemain seadanya. Ya babak pertama cukup relevan 1-0 buat gua. Jadi babak pertama sejauh ini aman. Tapi di mana babak kedua? Apakah seperti yang biasa dilakukan Barcelona itu, dia menguasai bola, bermain lebih tenang dan stamina nggak terlalu terkuras? Karena banyak yang bilang kalau bertahan itu sebenarnya lebih capek. Nah, gua sangat menanti apa yang dilakukan sama Xavi. Karena kalau mainnya di babak pertama itu udah nyaris tanpa celah, babak kedua nggak ada pergantian pun, nggak ada refreshing pun, harusnya nggak terlalu banyak dampaknya. Tapi gue menantikan memang Xavi masukin siapa nih? Apakah masukin si tolol Ansu Fati atau apa nih, apa berubah gaya gitu. Nah, Madrid ini squad lengkap ya. Ini kita Madrid dulu di babak pertama. Madrid. Vini masuk. Dia 4-3-3 lah seperti biasa. Vini ya di kantong Araujo ya. Cross ya sesuai namanya, bisa cuma cross doang. Ya bisa cross doang. Modric namanya doang Modric, tapi nggak bisa naikin mod teman-temannya. Ya Rudiger di belakang ya, Rudiger tapi nggak ger. aduh happy banget ya. Valverde masih tetap mati suri setelah Piala Dunia, ya ampun. Kamavinga ya cuma ngaknya itu emang ini ngak-ngekok doang di lini tengah, ketutup Kessie dia. Aduh ampun. Nacho ini harusnya titik lemah Madrid, tapi Rapinya nggak bisa memanfaatkan itu. Oke, kita ke babak kedua. Babak kedua tidak ada perubahan yang jauh selain ada pergantian Lord masuk. Babak kedua, Rodrigo sang spesialis comeback ini masuk, tapi tidak bisa dan tidak berhasil meng-comebackkan Real Madrid. Sebenarnya gue deg-degan Asensio. Gue nggak tahu berita Asensio apakah lagi cedera atau lagi kemana, gue nggak tahu tuh si Asensio-nya. Nah, Barcelona, Franck Kessie diganti Sergi Roberto. Siapa lagi? Rapinya diganti
Ansu Fati. Jadi Sergio Roberto dulu masuk, itu ganti Rapinya, ya. Dan ada satu momen yang pasti kalian nonton, yang pasti kalian berubah ekspresi secara mendadak, yang pasti kalian ada sedikit rasa amarah ketika Ferran Torres memberikan umpan kepada Kessie, ya. Kessie dengan tenang, perkiraan yang tepat, shoot ke arah bawah Real Madrid, tetapi di sana ada Ansu fucking Fati menghalangi, memblok tendangan Kessie, dan akhirnya tidak menjadi gol, saudara-saudara. Langsung saya refleks ketika itu, bajingan. Astagfirullahaladzim, kok bisa? Maksud gue gini, Ansu Fati, gue tahu lu gak bakal denger gue gitu. Cuma gue butuh kesadaran diri lu. Gue 27 tahun, seumur hidup gue ya, main bola dan nonton bola, langsung yang ada di otak gue, dan gue menobatkan lu adalah pemain tertolol di dunia. Ya, dari semua lord, lu yang paling lord. Dari semua pemain yang tolol, lu yang paling tolol. Mohon maaf banget ya, agak kasar nih, mohon maaf banget ya. Lu pasti semua setuju. Ini wifi mati sih. Komen-komen di Instagram dan di YouTube gue juga parah banget. Jadi gini maksudnya Ansu Fati. Gue udah bilang ya, Ansu Fati ini musuh dalam selimut. Kalau masih ada yang bilang Ansu beban tim, itu salah. Beban tim tuh dia digendong sama tim gitu kan, disuruh main, diajak main. Ini musuh, bukan beban tim lagi. Ini lawan, ya, Ansu Fati. Maksud gua, kalau lu mau jadi sampah di tim, nggak apa-apa, asal jangan nyusahin, ya. Ini aduh, tweet gue juga banyak nih. Jadi maksud gua, kalau lu mau, gua udah mengamini Ansu Fati, lu jadi sampah gitu. Cuman jangan tolol, jangan goblok banget. Ya, jangan biadab. Ya, ntar harusnya 2-0 itu. Iya, kan nggak bisa ke-refresh nih tweet gue nih. Ya, kok bisa sih? Maksud gue, kalau itu Kessie udah memperkirakan banget, dia harus tendang leret biar bisa refleks loncat gitu. Karena kalau nendang bolanya agak lambung sedengkul, bolanya agak lambung seperut, bolanya agak lambung sedada, itu menghindarnya memang agak susah. Makanya dikasih ke bawah biar bisa loncat. Ansu, kok malah dialingin? Ya, yang gue bilang, seumur hidup gue ngeliat pemain tertolol ya adanya Ansu Fati, pemain tertolol. Lu ngatain Braithwaite kalau begitu udah habis tuh, disikat tuh. Siapa sih sampah-sampah Barcelona? Maksud gue nggak sampah deh, Seydou Keita yang kita nggak tahu siapa, yang tiba-tiba nggak separah itu. Bojan pas turun karirnya nggak separah itu. Siapa lagi? Avelay di situ nggak sampah kok. Limbah lu Ansu Fati, bukan sampah. Gue udah bilang, karungin Ansu Fati, dikarungin. Masih ada di lapangan. Coba nih gue nanya nih sama kalian ya. Seandainya itu Rapinya nggak diganti, skornya pasti 2-0. Bahkan seandainya Barcelona bermain 10 orang aja, nggak usah pakai Ansu Fati, itu pasti gol kan. Bahkan kalau yang main ya dari Barcelona Women, Alexia Putellas main, itu pasti gol pula. Bahkan dia bisa ngegolin jadi 3-0. Kok dialingin sih? Kok? Enggak, maksud gua kalau Xavi masih mempertahanin, Xavi emang gak punya otak berarti. Ini udah bagian ngomel-ngomel aja nih ya. Part yang kalian tunggu kali, gua ngomelin Ansu Fati. Duh, sayang banget nih gak ada. Bener-bener impostor itu Ansu Fati. Dimana-mana kan pemain yang nomor 10, pemain yang ditakutin kan. Ini kenapa dia malah menakutin fans-fansnya, yang menakutin kita, Ansu Fati. Tuh, seumur hidup gue baru melihat pemain bola yang tolol, yaitu ya Ansu Fati. Astagfirullahaladzim. Banyak nih tweet-tweet gue, cuma malah petaka. Ini malah petaka Ansu Fati buat gue. Datang tuh Ansu Fati main. Astagfirullahaladzim. Kok gue udah bingung, kata-kata udah gak ada lagi buat Ansu Fati. Bener. Nah, ini ada yang bilang nih, follower gue, Barcelona dapat kesempatan nyerang counter. Ini namanya Irian Taloy.
Irfan Taloy bilang, dapat bola kosong ke depan, pas pindah kamera di depan cuma ada Sergio Roberto dan Ansu Fati. Langsung terucap dalam hati, paling kerebut. Bener. Orang jatuh kok, nggak ada yang ngambil aja jatuh. Wih, udah 20 menit gua. Enak banget ya, bahas Ansu Fati doang. God Fati, bener-bener God, comberan, bukan God lagi. Ansu Fati, back Madrid bang, Ansu Fati bang, nggak jelas Ansu Fati. Iya, musuh gitu loh. Maksud gua, dia ngegolin nggak bisa, nggak guna, passing salah, dribble jatuh. Diem aja, lu diem aja nih. Kalau udah tahu bego, lu diem aja. Ya, kalau lu diem di tengah lapangan Ansu Fati, itu tetap gol bola sama Casey. Casey sampai lompat, udah gitu senyum lagi. Habis ini senyum. Seperti, gue nggak ngerti ya, maksud gue. Ini toksiknya udah bener-bener acau ya. Teroris, bisa dibilang teroris di Barcelona nih Ansu Fati. Jadi gue nggak ngerti Ansu Fati harus diapain. Cuma ya kalau kita rekap ulang, ya Barcelona 4-3-3 yang berubah jadi 4-2 ketika defense. Kalau ini kemauan Xavi ya cukup masuk akal dan logis untuk bermain oportunis dan nyerang mengandalkan counter. Dan buat Madrid ternyata dia kalau di press di atas sebenarnya bingung Madrid. Bahkan kalau di parkir juga masih bingung. Jadi asal Vininya mati jadi masih bingung. Masih dinantikan babak kedua. Mudah-mudahan babak kedua Barcelona tetap berpikir skor masih 0-0 atau tertinggal 1-0 ya, bukan yang defend-defend lagi. Suka ada keajaiban Madrid ya. Sama Ansu Fati nih ya, tolonglah dijual gitu di marketplace, nanti kita patungan biar beli. Makanya gue bilang Ansu Fati harusnya tuh untuk jadi pemain cadangan aja, dia harus cadangan gitu. Teman-teman gue yang fan football nggak setolol itu mainnya. Ya, bahkan penonton masuk di situ itu jadi gol karena dia nggak bakal ngalingin, cuma gara-gara Ansu Fati. Udahlah ya, gitu aja teman-teman. Sehat-sehat selalu, happy Friday, happy weekend, selamat liburan, dan jangan lupa terus nonton Pakar Bola, komentar sepak bola dengan kesetauan. Karena abis match yang seru, lu langsung lari kemari, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa dengerin juga podcast Boba, bola banget di aplikasi Noise bareng gue dan Jerry Arvino. Itu bahas bola lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi, fakta-fakta unik, fakta-fakta menarik. Jadi ya download dan dengerin di aplikasi Noise. Itu ada gue dan Jerry Arvino. Sehat-sehat selalu. Selamat bulan Februari. Udah lama Februari. Maret, selamat bulan Maret. Dah, pokoknya happy lah kalian. Se-happy hati kita yang nonton Barcelona menang di Bernabeu de Sportiva El Barça. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.